Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atas ridhonya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini bisa kita optimalkan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlinya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Di awal hari Ramadan ini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1446 Hijriah ini. Semoga puasa kita lebih berkualitas, ini menjadi puasa yang lebih baik, bahkan terbaik dari puasa-puasa yang sebelumnya kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syariat puasa, tentu puasa Ramadan, adalah salah satu syariat yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Cara yang dipilihkan oleh Allah. Dan bagi kita orang Islam, syariat apapun yang datang dari Allah adalah sempurna, baik, apalagi dibandingkan dengan cara jalan yang dibuat oleh orang lain. Termasuk syariat puasa ini adalah jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk kita menuju kepada ketakwaan. Syariat puasa begitu komprehensif, menyeluruh. Berbagai dimensi kehidupan dicakup melalui syariat puasa ini. Nah, agar puasa kita bisa optimal, bisa mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan, tentu puasa ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya menurut cara syariat yang telah ditentukan oleh Allah, juga melalui tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syariat puasa ini adalah kita harus berbuka dengan segera ketika sudah memasuki waktu berbuka. Tidak baik orang berpuasa itu menunda waktu berbuka, karena itu syariat yang diajarkan oleh Allah. Dan bagi orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa, berbuka itu adalah momentum yang selalu dinanti, diharapkan. Di situ ada harapan, ada kenikmatan, ada kebahagiaan ketika orang berbuka puasa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi." Hadis riwayat Muslim. Redaksi yang hampir sama juga dari riwayat Imam Bukhari. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya besok di surga karena puasanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
waktu berbuka itulah ditentukan. Maju sedetik pun tidak bisa, harus mengulang puasanya. Tapi kalau mundur, ya tidak utama. Dan di hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa jika seorang manusia itu menyegerakan berbuka, maka akan selalu dalam kebaikan. La yazalun nas bi khairin ma ajalul fitrah. Bersegera berbuka itu akan mendatangkan kebaikan dari segala aspek, baik dari aspek fisik, aspek spiritual, aspek sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Bahkan salah satu hadis juga mengatakan dari Tirmidzi, yaqulullahu azza wa jalla inna habba ibadi ilayya jaluhum fitron. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku Allah sangat mencintai hambaku yang menyegerakan berbuka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini fenomena buka bersama, iftar, ngabuburit dan seterusnya ini hampir menjadi budaya kita. Mulai dari perhotelan, perkantoran, di keluarga, di masjid, di tempat-tempat wisata, di rumah makan. Ketika berpuasa akan ramai kegiatan buka bersama. Dan saya kira itu sangat bagus, terus dikembangkan, karena lewat berbuka bersama itu banyak kebaikan yang akan muncul. Nah, namun kita juga perlu terus melakukan edukasi. Di samping berbuka dengan menyegerakan, tetapi ada rangkaian-rangkaian yang terkait dengan berbuka ini. Ada beberapa tuntunan bagaimana kita berbuka puasa. Ya. Paling tidak, ketika kita akan berbuka kita harus melakukan persiapan. Rasulullah pun ketika dalam perjalanan dengan sahabat sudah mendekati waktu malam, itu menyuruh sahabatnya berhenti dan mempersiapkan untuk berbuka. Dan bagi kita saya kira semuanya sudah mempersiapkan. Ya, tapi tentu persiapannya harus persiapan yang lebih produktif secara syariat. Ya tentu kalau ibu-ibu menyiapkan bahannya, tapi kalau yang lain tentu harus persiapan batin, persiapan amalan tentu. Di sabda Rasulullah juga mengatakan bahwa ada 3 doa yang kan tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang puasa sampai berbuka. Karena itu perlu di menjelang berbuka itu harus diperbanyak doa, berbanyak zikir. Ya. Kita lihat di acara ngabuburit itu mungkin masih jauh dari itu. Bagaimana secara bertahap kita edukasi, kita siapkan untuk masyarakat kita untuk lebih banyak berdoa, berzikir, beramal soleh, membaca Al-Quran dan lain-lain saat menjelang berbuka ini. Tentu kalau bisa ya berbuka itu dengan berbagi. Saya kira pahalanya juga luar biasa. Dan kita tidak boleh israf tentu ya, berlebih atau boros. Ya berbuka, kalau tuntunan Rasulullah kan yang manis, yang ringan dulu, kemudian sholat dan seterusnya. Saya kira itu mudah-mudahan di awal-awal puasa ini kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.